Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengajar mata pelajaran simulasi komunikasi digital di SMK Piramida. Nah, untuk materi kali ini yang akan saya sampaikan diberi judul Petaminda atau mind mapping dalam istilah bahasa Inggrisnya ya. Nah, pertama, pengertian Petaminda. Petaminda itu sebuah metode pembelajaran visual spesial yang terbentuk ke dalam ilustrasi grafis yang berfungsi untuk menunjukkan antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya. Jadi, Petaminda itu sebuah metode pembelajaran yang menggunakan visual. Nah, ilustrasi grafis. Nah, nanti di slide selanjutnya akan ada contohnya, dan contohnya itu akan saya jelaskan biar lebih mudah untuk kalian pahami ya. Nah, materinya silakan kalian baca di slide ini ya. Oke, Petaminda atau dalam bahasa Inggris mind mapping ya. Silakan kalian baca materinya ya. Visual itu artinya secara gambar ya. Ilustrasi itu bisa dikatakan gambar tapi tidak nyata, menunjukkan antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya. Oke, lanjut. Nah, fungsi mind mapping atau Petaminda. Mind mapping ini sangat penting bagi kemudahan para siswa untuk belajar, sebab memiliki beberapa fungsi yang ada di bawah ini. Pertama, mind mapping atau Petaminda berfungsi untuk menghemat waktu pembelajaran. Kedua, sebagai salah satu fasilitas dari metode pembelajaran. Tiga, berfungsi untuk memperkuat ingatan para siswa. Mengapa demikian? Karena mind mapping ini nanti digambarkan dalam bentuk warna ya, sehingga warna itu nanti akan mudah untuk diingat. Keempat, berfungsi agar siswa dapat menginterpretasikan semua pelajaran yang sudah dipelajari. Nah, disinilah menariknya mind mapping ya. Mind mapping itu berfungsi untuk memperkuat ingatan siswa. Nah, untuk kalian yang mudah lupa, biasanya jika kalian paham dengan baik mind mapping itu kayak gimana, biasanya akan lebih mudah untuk menerima materi dari bapak atau ibu guru kalian ya. Lebih mudah menerima dan lebih mudah ingat dan tidak mudah lupa. Biasanya sih begitu. Oke, silakan kalian baca materinya di sini ya. Kemudian jangan lupa kalian tulis materinya. Kenapa? Karena kalau nanti kalian mau membaca materi harus buka YouTube lagi, wah itu sangat menguras kuota ya. Sayang kuotanya. Oke, lanjut. Nah, untuk selanjutnya macam-macam mind mapping. Dengarkan baik-baik ya. Nah, secara umum Petaminda atau mind mapping ya, ini dibagi menjadi beberapa macam yang perlu kalian ketahui, yaitu bubble map, double bubble map, kemudian circle map, yang keempat brace map, yang kelima tree map, keenam flow map, yang ketujuh ada multi flow map, kedelapan ada bridge map. Nah, di sini ada 8 macam-macam mind mapping. Tugas kalian seperti biasa ya, cari penjelasannya untuk ke-8 mind mapping ini. Kemudian
kalian tulis di buku catatan. Nah, buku catatannya kalian foto, kemudian kirim ke Google Form. Cara pengirim tugasnya nanti akan ada di akhir video. Nah, kirim ya tugasnya, jangan sampai lupa atau jangan sampai tidak mengerjakan, karena kalau tidak mengerjakan tidak dapat nilai. Kemudian setelah saya cek ya tugas-tugas kalian yang ke belakang, itu baru sekitar 10 orang atau kurang dari 15 orang yang sudah mengumpulkan tugas. Nah, untuk yang belum, tolong kumpulkan ya, karena tugasnya juga menurut saya tidak susah, hanya mencari penjelasannya banyak di internet, kemudian pelajari, tulis. Nah, setelah ditulis, foto buku catatannya, kemudian kirim ke Google Form. Oke, lanjut. Manfaat dari penggunaan mind mapping. 1. Peta minda dapat digunakan untuk memvisualisasikan rencana dan juga pikiran kita dengan cara yang lebih baik. Kedua, bisa digunakan agar alur kerja proyek lebih teratur dan berurutan. 3. Dapat membantu kita untuk mengembangkan sebuah gagasan atau ide pokok tanpa hambatan apapun. Keempat, bermanfaat untuk membantu kalian dalam membuat kerangka atau rencana suatu kerja atau suatu cerita. 5. Peta minda sangat bermanfaat untuk membantu kita dalam mempetakan suatu ide pikiran agar lebih sistematis. 6. Dapat membantu agar kita lebih mudah untuk memahami sesuatu. 7. Peta ini juga sangat bermanfaat untuk merangsang kinerja otak kanan dan otak kiri secara bersamaan. Kenapa demikian? Bisa merangsang otak karena mind mapping atau peta minda ini, setiap penjelasannya atau setiap yang kita tulis itu menggunakan konsep warna. Nah, biasanya warna inilah yang dapat memicu atau merangsang kinerja otak kanan dan otak kiri secara bersamaan. Nah, gitu ya penjelasannya. Oke, silakan kalian baca di sini, kemudian kalian tulis ya. Jangan lupa dipelajari juga, dipahami. Kemudian ini contoh peta minda, perhatikan baik-baik. Di sini ada contoh liburan keluarga. Nah, ketika kalian liburan, yang harus kalian rencanakan, pertama orangnya, siapa saja. Kedua, jalan-jalan. Kemudian aktivitasnya. Kemudian perlengkapannya. Nah, orangnya itu mau siapa saja. Ada ayah, ibu, paman, sepupu, teman, atau yang lainnya. Kemudian apakah liburannya mau jalan-jalan? Dan jalan pun juga kemana? Pantai, mall, waterpark, taman, kebun binatang, atau ke luar negeri atau kemana ya, bebas ya. Kemudian aktivitasnya apa saja nanti ketika jalan-jalan itu? Bisa berkuda kah, renang, belanja, main bola, atau hanya bersilaturahmi saja dengan sanak saudara? Kan itu bebas. Kemudian ada perlengkapannya apa saja ya. Oke, kok. Selanjutnya cara membuat peta minda. Perhatikan baik-baik. Ini cukup penting, bahkan sangat penting. Pertama, tentukan terlebih dahulu materi apa yang akan dibahas. Contohnya tadi materi yang dibahasnya itu ada liburan keluarga ya. Kedua, pilih sebuah konsep yang relevan atau berhubungan satu sama lain. Nah, 3. Selanjutnya urutkan setiap konsep mulai dari yang lebih inklusif sehingga kebagian contoh-contohnya. 4. Kemudian hubungkan setiap konsep yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan garis penghubung. 5. Selanjutnya lengkapi peta minda yang sudah dibuat dengan menggunakan konsep yang lebih
ini cara membuat peta minda ya. Pertama tadi terlebih dahulu materi apa yang akan dibahas. Kalau dicontoh tadi materinya itu liburan keluarga. Kemudian pilih konsep yang relevan. Nah, konsep yang relevan itu tadi ya, liburan keluarga itu orangnya siapa saja, jalan-jalannya gimana, atau mau kemana, atau perlengkapannya apa saja. Lanjutnya urutan konsep mulai dari yang lebih inklusif sehingga kebagian contoh-contohnya. Contohnya, kalau liburan keluarga ada orang itu apakah ayah, ibu yang mau diajak atau sebagainya. Kemudian hubungan setiap konsep yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan garis penghubung. Nah, tadi tinggal ditarik garis saja, liburan keluarga, tarik garis ke orang, ke jalan-jalan, tarik garis ke aktivitas, tarik garis ke perlengkapan. Oke, selanjutnya silakan kirim tugas kalian ke Google Form. Nah, https://bit.ly tugas piramida 2020. Ingat, keterangan tugasnya diisi ya. Tugas minggu lalu ada siswa yang tidak mengirim tugas, tapi keterangan tugasnya tidak diisi. Nah, karena tidak diisi, jadi mohon maaf, tidak masuk ke daftar nilai ya. Nah, untuk cara upload tugasnya, saya akan beritahu di akhir video. Nanti akhir materi ini akan ada cara upload tugasnya untuk ke Google Form ya. Ingat sekali lagi, keterangan tugasnya diisi. Kalau tidak diisi berarti kalian tidak mengumpulkan tugas. Ya. Ingat, isi keterangan tugas. Jangan sampai lupa mengisi ya. Cara uploadnya akan tugas akan diberitahu di akhir video. Selanjutnya seperti biasa, pengerjaan tugas diberikan waktu maksimal 1 minggu, yang artinya tugas harus dikumpulkan sebelum pembelajaran berikutnya. Untuk sistem penilaian tugas, seharusnya kalian sudah tahu ya. 1 minggu pengerjaan diberikan nilai 100, 2 minggu pekerjaan diberikan nilai 90, 3 minggu pengerjaan diberikan nilai 80, lebih dari 3 minggu pengerjaan diberikan nilai 70, dan untuk yang tidak mengerjakan tugas akan diberikan nilai 0. Oke. Maka yang belum mengumpulkan tugas yang minggu-minggu sebelumnya, silahkan kalian kirimkan. Ingat, kirimkan ya tugasnya, jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa, apalagi tidak mengerjakan. Oke, ini cara upload tugas ke Google Form. Perhatikan baik-baik mana. Pertama, kalian ketik alamatnya bit.ly, tidak perlu pakai HTTPS ya, bit.ly tugas piramida 2020. Dan tekan enter, nanti akan muncul form tugas siswa. Nah, nama siswanya silahkan kalian isi dengan nama kalian. Kemudian kelasnya silahkan kalian isi, kelas APS, TEI kah, TPK atau 11 TEI, silahkan kalian isi ya, jangan sampai salah. Nah, kemudian di sini kalian upload tugasnya. Pilih gambarnya. Nah, ini sedang memproses upload tugasnya.
Ingat, keterangan tugas isi. Ingat, keterangan tugas harus diisi. Ya, untuk tugas kali ini keterangannya adalah Sindik 3 underscore nama siswa. Ingat, harus diisi. Oke, jangan sampai tidak diisi. Setelah diisi, diklik, silakan setelah diisi, silakan kalian scroll ke atas. Apakah datanya sudah lengkap? Jika kalian yakin datanya sudah lengkap, silakan kalian upload atau klik kirim. Nah, oke, sekian materi kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.